guys, ketemu lagi di channel terhot ya kan, yang lama tidak berjumpa. Kali ini kembali lagi karena dengan kesibukan yang tidak bisa saya tinggalkan, dan juga sekarang saya bersama narasumber yang saya datangkan dari Italia. Dia bernama Gianluigi Akmal Maharhali. Ya, selamat datang kembali abangku. Bagaimana kabar bang? Baik. Wah, ini ngomong-ngomong pakai Borneo nih, Bu Idi, calon juara nih, ya kan? Ini juara yang tidak jadi kemarin, masih punya ambisi buat juara 2024. Nah, ngomong-ngomong juara nih kan, untuk kompetisi Liga Indonesia Liga 1 tahun 2024-2025. Nah, ini salah satu pengamat yang tidak pernah meleset prediksinya. Ya kan? Nah, melihat kesiapan dari 18 tim ini, bagaimana Bang? Yang menarik yang pertama Kak, ini udah nggak ada lagi Championship Series. Jadi juaranya adalah mereka yang dapat poin paling banyak di akhir musim gitu kan. Lah jadi lebih fair lah gitu kan untuk jadi juara. Tidak kemudian kayak kemarin 4 besar dulu lah, baru kemudian nanti target di Championship Series untuk jadi juara. Artinya sekarang siapa tim yang paling siap untuk bisa memenangkan pertandingan paling banyak dengan poin paling banyak, dia yang juara. Nah, yang kedua ini kan ini tantangan sebenarnya buat dua tim yang kemarin juara. Ya kan, tantangan yang pertama adalah apakah Persib Bandung mampu mempertahankan gelar. Ya kan? Yang kedua seperti misalnya Bali United yang back to back juara. Kemudian yang kedua, apakah Borneo yang kemarin juara regular series bisa juga mempertahankan posisinya seperti kalau seandainya musim lalu dipakai dia juara. Nah, sekarang dia nih masih penasaran, makanya saya pakai kaos yang lagi penasaran aja buat juara. Tapi permasalahannya Kak, musim ini itu akan paling sengit Kak. Kenapa? Karena ini tim yang promosinya beli pemainnya gila-gila juga ya. Luar biasa gila-gilaan kan. Saya ngelihat misalnya kemarin saya nonton latihannya PSBS Biak, pelatihnya aja Juan Schneider. Ya, abang ke Bali kemarin kan pelatihnya Juan Schneider, kemudian mantan pemain Real Madrid, pemain Real Zaragoza, ya kan, dan mantan pemain Juventus yang kemudian diundang. Artinya sekarang liga kita ini masih ada daya tarik. Kemarin kan Thomas Doll sama Luis Mia. Sekarang ada juga kan, ada juga Wagner Lopez, mantan pemain timnas Jepang yang warga negara Brasil yang sekarang melatih PSS Sleman. Punya nama besar juga tuh. Ada Arema, Joel Corneli, mantan asistennya Tite, pelatih timnas Brazil. Ya kan, itu nama-nama yang cukup familiar dan top. Nah, balik lagi ke peserta Liga 2 yang promosi, Semen Padang sudah menjadi tim pertama yang melengkapi 8 pemain asingnya. Dibanding tim-tim lain. Kemudian Maluku Utara habiskan 39,9 miliar hanya untuk merekrut 12 pemain. 12 pemain. Iya kan? PSBS Biak luar biasa sekali kan. Latihannya aja, pelatnasnya di Bali kan, TC-nya di Bali. Udah menghabiskan biaya berapa itu? Iya, udah menghabiskan biaya luar biasa. Nah, ini 3 tim ini justru akan menjadi tantangan kemarin tim yang ada di papan bawah gitu kan. Seperti misalnya PSS Sleman, Persita, kemudian juga ya termasuk kemarin Arema ya. Tapi Arema dengan materi yang sekarang berubah drastis ini. Berubah drastis sekali. Jadi ini yang menarik. Siapa yang kemudian terpleset di laga-laga awal ini akan sangat berat untuk naik. Ya karena tim-tim dengan 8 asing lagi. Partai pembukanya aja Persib lawan PSBS kan. Ya kan? Di stadion si Jalak Harupat atau Soreang Bandung. Bukan Gebela. Bukan, stadion si Jalak Harupat. Nah, ini akan menjadi partai menarik. Persib sebagai juara bertahan melawan juara Liga 2 yang pasti ada gengsi yang dipertaruhkan di situ kan. Gengsi Persib sebagai juara plus PSBS Biak juga pasti ingin membuktikan diri bahwa dia bukan pendatang hanya pelengkap. Bukan pendatang dengan pelengkap saja, bahkan sekarang sudah uji cobanya walaupun nggak ikut Piala Presiden, PSBS Biak uji cobanya juga luar biasa gitu. Rutin ya. Nah, untuk Dewa sendiri Bang, Abang melihat Dewa ini kan pemain-pemain yang datang juga top juga. Iya, ada Nakamura tuh, ada Betul. Gitu kan. Kemudian ada Jaja. Betul. Kemudian kipernya Sonny Steven kan. Ini kiper asing pertama dalam sejarah sepak bola Indonesia yang bisa cetak gol. Ya kan, rekor ini yang dia waktu itu cetak gol lawan PSIS kan. Di menit-menit terakhir menyamakan kedudukan 1-1 ini kiper top juga. Dan kalau dari materi pemain, Dewa United ini salah satu tim yang punya potensi bisa bersaing dengan tim-tim yang punya nama
besar ya, nama besar seperti Persija, Persebaya, kemudian Persib, kemudian juga ada PSIS Semarang yang sudah namanya berada di atas terus ya, termasuk PSM Makassar gitu. Bahkan yang bahaya nih menurut saya juga PSM Makassar bisa bahaya nih gitu. Ya semua masih bisa terjadi karena belum dimulai kan. Tapi kalau melihat dari segi pembelian pemain sih sudah siap semua. Tim yang siap ini kan yang ngeri-ngeri juga. Kita bisa lihat dari budget pembelian pemainnya kan ya. Yang paling menarik ditebak itu Kak, siapa pelatih pertama yang dipecat? Karena apa? Musim lalu 14 pelatih dipecat loh Kak. Betul. Nah, sebelum kembali ke situ dulu Bang. Dari 18 tim 14 pelatih dipecat. Nah, sebelum kembali ke situ kan ini kita bahas dulu. Kalau Barito sendiri Abang melihat seperti apa? Barito ini tim yang rata-rata air sih menurut saya kan. Pembelian pemainnya juga tapi baru semua loh Bang. Baru semua. Ini kan sangat-sangat tergantung bagaimana Coach Rahmat Darmawan ini memberikan memberikan suasana nyaman di timnya ini kan. Jagonya Coach Rahmat Darmawan di situ. Barito Putra itu kan dia selalu bisa membuat tim yang tidak dipandang gitu kan, tapi kemudian bisa main luar biasa. Barito Putra musim lalu kan di papan atas dulu kan, sampai akhirnya kemudian turun dan gagal ke Championship Series. Tapi secara materi benar, saya melihat materi timnya ini sangat luar biasa. Rido kiper di sana betul ya pembelian kan? barunya pembelian barunya, kemudian pemain asingnya juga baru semua. Nah ini yang kemudian membuat tantangan, tapi saya melihat Barito Putra tidak lepas dari papan tengah mungkin saat ini. Underdog lah sama kayak Persik Kediri ya, untuk sama pembunuh tim papan atas ya kan. Betul. Untuk tidak melangkah dengan ringannya menjadi juara ya kan. Sekarang kan targetnya udah cuma nomor 1 Kak, karena kita kalau bicara nomor 1 atau tidak degradasi gitu kan. Karena tidak ada Championship Series, jadi apakah lolos atau itu yang kita pilih nomor 1. Kalau saya lihat Barito Putra ya masih masuk 10 besar. Nah, PSIS Bang. PSIS ini kan materi pemainnya tidak banyak berubah di posisi pemain asing kan. Dia cuma mempertahankan si Galipretas sama satu Diara aja kan, pemain asingnya yang selebihnya dilepas gitu kan. Dan kekuatan PSIS kemarin sebenarnya ada di Marukawa ya sekarang pindah ke Dewa United ya kan. Nah ini problem dari PSIS adalah belum lagi masalah-masalah non teknisnya. PSIS termasuk tim yang punya nama, tapi kalau kemudian problem PSIS di saya itu masalah keuangan dan sebagainya itu yang menjadi problemnya dia. Kalau motivasi semangat sebagai tim perserikatan yang melegenda ini sangat luar biasa. Tapi menurut saya PSIS kemarin peringkat 6 ya. Masih bisa bersaing nih. 10 besar lah PSIS gitu kan menurut saya. Nah, untuk Persik Kediri, Bang. Nah, ini Persik Kediri selalu kita japri ownernya kan, targetnya juga juara katanya. Nah, melihat materi dia seperti apa, Bang? Ya dia kan ditinggal Flavio yang kemudian ke Persebaya kan. Tapi dia juga tidak pernah kekurangan, tidak pernah juga salah membeli striker loh, Bang. Betul. Ya, mau dari Bob Manuel, Gonzales, terus Yazeri, siapa? Ya sampai dulu kan Musikan juga kan. Enggak yang asing nih, kalau lokal kan udah pasti banyak kan. Yang ke Bayangkara Yazeri dulu. Ya Flavio terakhir ini. Al-Jazeri dulu kan. Itu. Dia mereka punya pemain-pemain yang yang pemain asingnya Persik itu lebih top kalau cari striker dibanding PSM Makassar. PSM Makassar selalu sial punya striker kan. Persik ini punya striker selalu bagus. Bob Bamidele dulu Manuel kan. Tapi PSM tidak pernah gagal mencari gelandang. Betul. Jadi faktor-faktor ini yang menjadi itu ada itu. Mulai dari Ronald Fagundes, Luciano Leandro, Pluim terakhir kan. Iya kan. Dan ini yang menjadi kekuatan dari Persik. Saya pikir sekarang kan Arthur Irawan sudah fokus untuk main tim. Karena kalau dia main katanya kurang pemain Persik jadi 10. Sorry King, ini bercanda King. Bukan, artinya ada keseganan di situ. Ada pemilik yang ikut main kan segan pemain. Dan juga 10 doang yang main dan 11 kan. Karena namanya pemilik kan. Jalan-jalan aja. Maaf King, bercanda King. Yang macan putih juga ini kan. Tapi sekarang dia udah mulai fokus ke manajemen tim. Saya pikir ini Persik akan jadi kuda hitam. Bisa di 5 besar menurut Abang? 5 ya, kalau kemarin dia peringkat 7 kalau nggak salah. Hampir lolos juga Championship Series. Hampir lolos Championship Series, dan menurut saya ya kalau bicara Persik ya
lebih baik dari musim lalu, itu akan sudah jadi prestasi buat Persik. Karena Persik sekarang kan lagi membangun fondasi barunya Kak. Setelah kemarin sampai terjungkal sampai Liga 3 kan. Betul. Ya kan Liga 3 naik tapi Liga 2. bertahap berproses sampai. kan, dalam berproses. Dan saya pikir proses yang lagi dibangun oleh Persik Kediri ini bukan proses prestasi dalam hal juaranya, tapi infrastruktur. Betul, pelan-pelan. Stadion Doho Jati itu karena di kabupaten itu kan mulai terbangun. Kalau kemudian fasilitas infrastruktur udah jadi, saya pikir target ke depan Persik prestasi. Saya melihat Persik itu butuh 2-3 tahun lagi lah untuk kemudian masuk ke minimal peringkat 3 besar. Peringkat 3 besar. Kalau kemudian manajemennya konsisten di bawah King Arthur Irawan. Nah, ada finalis satu nih, Bang, yang cuci gudang betul-betulan, Madura United. Ini Madura, saya deg-degan kalau Madura nih. Ya, 21 pemainnya dilepaskan. Nah, itu dia. Ya kan, pemain asingnya semua dilepas. Betul. Saya bukan meragukan kapasitas Coach Widodo Cahyono Putra. Dia sebagai pelatih punya kapasitas tapi dengan untuk menyatukan itu kan. Tapi kan di waktunya udah sangat mepet, dia mendatangkan pemain-pemain baru semua gitu kan. Jangankan menjaga chemistry, membangun kondisi fisik pemainnya juga masih harus butuh waktu adaptasi yang cukup banyak. Sebenarnya nih di Piala Presiden misalnya Madura ini jangan sampai jatuh mentalnya aja kemudian jadi bulan-bulan nanti melawan. Nah, ini yang menjadi problem gitu kan. Kemarin kan Madura itu bagus karena ada 3 faktor pemainnya kan. Ya, di belakang Frigeri, kemudian keeper di tengah Jaja, kiper Frigeri, Jaja, kemudian di ini Rivera. Itu kekuatan, dan tiga-tiganya udah keluar kan. Frigeri ke Arema, kemudian Jaja ke Dewa, dan Frigeri ke Arema, Rivera ke Persebaya gitu kan. Nah, ini yang menjadi saya ini khawatir nih Madura United ini. Tapi bisa terlempar dari 4 besar ya, Pak? Bisa. Nah, kalau Madura dengan materi yang sekarang, apalagi mereka akan main juga di AFC Challenge kan. Nah, ini kan akan bagi konsentrasi juga gitu kan. Dengan kondisi seperti sekarang. Ini tantangan buat Coach Widodo Cahyono Putra untuk bisa membuat tim ini justru yang dipandang remeh dengan jadi bisa menakutkan kan tim underdog lah ya kan. Masalahnya itu kan, kalau kemudian materi pemain hampir semuanya keluar, diganti pemain baru, butuh waktu. Yang kita khawatirkan gini, ketika dia lagi membangun proses, hasil jeblok, sudah dituntut mundur dan sebagainya. Masih bagus loh, masih bisa dituntut mundur, ganti pelatih terus. Ya akhirnya pemain nggak punya kemampuan, apalagi yang menggantikan kan belum tentu yang membawa pemain di awal musim kan. Karena tradisinya tim yang gonta-ganti pelatih itu agak sulit untuk untuk berprestasi menurut saya di Liga 1 Indonesia ini. Berarti bisa jadi nggak di 4 besar juga Madura nih, Bang? Saya pikir Madura ini bisa selamat, ya mohon maaf ya kalau saya ini kan saya objektif aja dengan kondisi ini, bisa selamat dari degradasi itu sudah hal yang bagus buat Madura. Ya itu tergantung supporternya mendoakan. Betul. Ya, semoga prediksi saya salah. Prediksi saya ini semoga menjadi menjadi tantangan buat mereka bahwa kita patahkan prediksinya Akmal bahwa kita ada di papan bawah. Ya syukur-syukur bisa jadi juara gitu. Tapi kan kita harus juga lihat kondisi tim-tim lain yang berbenah sangat luar biasa gitu kan. Nah, untuk Persita sendiri nih. Aduh, ini juga berat nih Kak. Persita. Tapi kan dia pelatih yang membawa Madura mempunyai karakter bermain sih. Siapa yang Lafundes. Dan pemainnya juga saya lihat asing-asingnya juga baru ya. Ya. Tapi problemnya dari Persita nih awal musim dia nggak bisa main di Nomil Arena gitu kan, karena lagi direnovasi kan. Nah, ini kan berarti jadi sama Dewa dong juga. Betul. Mereka main di mana, Bang? Ya bisa jadi main di Bali, bisa jadi main di Bogor, bisa jadi main di Jogja kan, pilihannya cuma itu aja kan. Nah, ini problem yang dihadapi oleh Persita saat ini ya menurut saya. Kemarin juga mereka sudah deg-degan itu kan, hampir degradasi juga kan. Artinya mereka punya pengalaman pahit musim lalu yang mereka harus sekarang belajar banyak dari kejadian musim lalu dengan melakukan pembenahan. Cuma kan permasalahannya materi pemain Persita ini kan rata-rata hanya pemain yang dari Korea yang bertahan kan, ya kan. Selebihnya pemain baru semua. Jadi butuh adaptasi juga. Nah, adaptasi ini kan yang di Piala Presiden enak difasilitasi buat uji coba, ya kan? Yang nggak ikut ini kan harus lihat dulu apakah kemudian materi pemain ini mumpuni dengan strateginya dari pelatih gitu kan. Nah, ini yang jadi problem, ditambah lagi misalnya pemain asing yang baru apakah sudah bisa cepat beradaptasi atau belum. Kan kemarin juga
Persita juga pemain asingnya juga bagus-bagus, tapi kemudian adaptasinya agak tidak kurang, sehingga kemudian kombinasi dengan pemain lokalnya juga agak lemah kan waktu itu kan. Nah, posisi yang paling menarik di Persita adalah kemarin kan problem dia ada di posisi kiper. Nah, sekarang dia datangnya kiper asing kan. Ya, 8 asing ya semua tim-tim pakai kiper asing. Kiper asing itu ada 8, Kak. Musim ini. Musim kemarin ada 6, sekarang menjadi 8. Karena Madura juga pakai kiper asing kan. Betul. Itu Dida kipernya, Kak. Betul ya. Tapi bukan Dida dulu yang asing. Ini Dida mungkin ponakannya kali Jadi bukan juga Dida anaknya Pak Hasnuryadi. Nah, kalau untuk Persis Solo. Nah, Persis Solo nih agak ini juga, Kak. Saya juga kaget kok Messi Doro dilepas. Iya dilepas juga kan. Kemudian beberapa pemain pilar mereka yang musim lalu Medina kan udah pelatihnya dilepas deh. Kemudian pemain belakangnya juga dilepas juga kan. 2 pemain Jamerson dilepas. Kemudian ini dilepas dan pemain depannya juga dilepas. Nah, ini saya belum melihat di Piala Presiden ini chemistry pemain baru mereka. Betul. Nah, ini problem nih. Dan saya malah deg-degan mikirnya ini kan bukan Miroslav Janu Milomir Selsija. Milomir Selsija ini pelatih yang kadang-kadang cepat pegang klub tapi cepat juga lepas klub gitu kan. Betul. Ini posisi kursi pelatihnya panas, Kak. Panas ya. Nah, kalau untuk tiga teratas ini yang mungkin masih dipegang Persib, Borneo, Persija, bagaimana Persija sama Arema melihat tahun ini, Abang? Persija untuk masuk 5 besar aja sudah prestasi menurut saya. Karena apa? Carlos Pena ini harus kerja keras ya dengan materi Persija yang ada saat ini. Praktis dia tapi hanya kan lokalnya nasional semua. Lokalnya nasional. Cuma ya itu dia, Kak. Nanti kalau pemain-pemain nasional itu dipanggil ke timnas, itu kan jadi problem. Betul. Ya kan? Pelapisnya masih muda-muda walaupun itu pemain berbakat semua gitu kan. Betul. Nah, pemain asingnya yang baru datang kan Buino pemain belakang gitu. Betul. Nah, artinya Persija ini tidak banyak melakukan perombakan pemain asing. Nah, di depan ada Almeida sama Simic. Gustavo dengan Simic, kemudian di tengah Kudela. Masih di belakang ada Kudela, ada Bueno tambahannya 1 untuk melapis kemungkinan antara Ferrari Rizky Ridho dipanggil tim nasional kan. Kemudian di tengah masih ada Witan gitu kan. Oliver Bias. Gojas Bias dilepas. Bias Filipina Gajos sama Rio Matsumura. Ya, kan masih ada materi-materi pemain yang musim lalu. Tinggal bagaimana kemudian Carlos Pena ini melanjutkan filosofinya Thomas Doll, itu aja gitu kan. Nah, kalau kemudian tapi mungkin dia bawa beda filosofi kan, beda negara kan. Betul. Kalau kita lihat, tapi kan kalau kita lihat Jerman sekarang misalnya, Kak, dengan Spanyol hampir mirip main bolanya sekarang kan, ya kan. Gara-gara Pep kesana dulu. Iya, artinya ini juga menjadi tantangan buat Carlos Pena. Apakah dia bisa membuat Macan Kemayoran menjadi bertarik. Thomas Doll di musim pertamanya bawa Persija runner up, ya kan. Nah, Carlos Pena ini bisa masuk 5 besar sih, menurut saya sudah prestasi. Yang bikin deg-degan itu Bali United, Kak. Nah, ini kan masih ada Arema. Abang sendiri melihatnya sejauh ini? Arema saya baru lihat kemarin tampil di Piala Presiden dengan dia bisa mengalahkan tuan rumah Bali United. Ya makanya saya bilang tadi Arema bisa bikin kejutan kalau kemarin mereka ngos-ngosan di papan bawah gitu kan. Sekarang bisa berbahaya karena materi pemain mereka cukup ini. Mereka masih punya yang seniornya masih ada Dendi Santoso, Alvarizi, Dedi, kemudian Jayus, pemain asingnya juga ini bagus-bagus. Kiper apalagi dari Madura kemarin nahan penalti. Iya. Dia kekuatannya sekarang justru ada di kiper gitu. Kalau kemarin kan dia berharap dengan siapa tuh kiper Filipina. Arema kekuatan ketika ditinggal Kurnia Mega kan agak susah untuk mencari penggantinya. Kemudian dia ada Son Maringa pindah kemudian ke Bali United ya kan. Datang kemarin Swans itu kan. Ya, Schwarzenegger anaknya itu kurang. Nah, sekarang Frigeri dari ini Madura. Ya termasuk kiper yang luar biasa. Arema ini saya melihatnya tidak di posisi bawah lah, dia ada di posisi tengah, bisa bersaing lah di posisi pembunuh tengah. tim-tim yang mau juara juga. Yang saya agak ketar-ketir nih Bali United bisa jadi kocar-kacir nih kan. Kocar-kacir dalam arti ini kan tahun terakhirnya dari Teko Cugura. Tapi Bali ini kok keuangannya kan sehat terus, Bang. Betul. Tinggal motivasinya pemainnya masih ada nggak untuk jadi juara kan itu kan. Satu, apakah kemudian ada friksi antara pemain dengan pelatih?
gitu kan. Kan yang membuat skema permainan tidak berjalan di lapangan adalah kalau udah mulai saling tidak percaya gitu. Ya, itu di kolom-kolom komentar kan itu kan. Iya. Saling apalagi misalnya Someton supporternya Bali United sudah ingin ada pembaruan nggak? Karena menurut mereka mungkin Teko sudah terlalu lama di Bali. Berapa tahun sih? 5, 6? Ya kalau dihitung sih udah 5 tahun kan, kontraknya 2020 sampai 2025 kan. Nah, ini yang Bali butuh penyegaran menurut saya gitu kan. Bukan saya menyatakan bahwa Teko tidak bagus. Teko sudah habis ininya karena dia udah 2 kali juara. Mungkin gitu ada kan. Jenuh kali juga ya. Tidak ada motivasi. Betul. Yang sebelum dia datang ke Bali mau motivasinya ya. Bisa jadi. Ditambah lagi kan sekarang Bali United juga melakukan perombakan besar-besaran di sisi pemain lokal. Menurut kurang ya. Kurang dari melihat kemarin dia bermain untuk perekrutan kali ini lah, khususnya asingnya juga. Agak kurang. Asingnya yang diambil kan sekarang bekas PSM itu kan Everton pindah kiblat. Ya kan? Siapa Maroka ya kan kok Kambu Kenzo iya kan Kenzo Nambu ini kok jadi Jepang gitu kan awalnya berhasil semua Spaso pun hilang hilang kemudian juga Ryuji Tomo dilepas juga kemudian dia mulai banyak Ardi Idrus juga dilepas. Saya pikir dia melakukan penyegaran untuk memasukkan pemain-pemain dari Elite Pro Academy mereka yang prestasinya luar biasa kan. Ada 2 pemain dari dari timnas U16 juga yang bagus tuh kan jadi kapten. Kemudian sekarang ada Kadek Ariel di tim U19. Mungkin itu mau dipromosikan regenerasi. Nah, kalau ketika melakukan regenerasi ya butuh penyegaran filosofi permainan. Menurut saya ini kursi panas ada di Teko Cijora. Nah, ini seru guys, semua dikupas tuntas tanpa satupun. Berarti prediksi Abah 3 besar yang belum kita sebutkan tadi kan. Saya nih masih menarik apakah Persib bisa mengikuti jejak dari Bali United back to back juara. Jadi Persib masih menjadi unggulan, Borneo juga gitu kan. Borneo juga kan tidak banyak melakukan perombakan kecuali pemain asing. Pemain asing mereka sekarang yang masuk nih saya lihat bagus-bagus. Dia juga selalu mendapatkan striker yang bagus tuh. Saya lihat Leo Gaucho itu kan itu bagus, udah debut langsung 2 gol. Kemudian Berginho yang di tengah juga bagus. Kemudian di belakang juga tuh ada siapa namanya Ronaldo tuh kan itu juga bagus juga, mantan pemain timnas Brazil usia muda gitu kan. Dan pelatihnya masih pelatih yang lama kan. Borneo biasanya kan gonta-ganti pelatih. Peter Hustra kelihatannya punya sama situasi filosofi yang visi misi yang bagus dengan presiden klubnya kelihatannya sehingga kemudian masih dipercayakan masih sejalan. Jadi menurut saya yang menjadi kuda hitam ini ada Persebaya. Nah, 5 besar prediksi Abang. Kalau saya nih bukan dari peringkat satunya nih, 5 besar nih. Persija, Persib, Dewa, Borneo. 1 siapa Bang? Persebaya. Yang juara? Yang juara saya harus satu, nggak bisa harus prediksi kan namanya prediksi. Saya sih melihat yang potensi juara musim ini tim yang punya kekuatan uang yang cukup mumpuni. Karena faktornya ada di situ Kak. Ketika kemudian di tengah jalan uangnya ngos-ngosan, hilang juga itu. Dewa punya potensi besar Kak. Dewa United. Berarti saya Dewa sama Malut. Malut dengan materi Yance juga, Yance bersaudara dan asing juga kan. Betul. Tapi Maluku Utara. Tapi satu aja prediksi Dewa Abang yang prediksi kan. Kalau Maluku Utara saya melihatnya problemnya apakah dia sudah siap main. Stadion satu. Kemudian apakah dia sudah siap dengan dengan pertarungan lebih lagi di level Elite Liga 1. Mereka butuh adaptasi dulu gitu. Dan butuh pendukung, benar-benar butuh pendukung Bang. Ya problem-problem PSBS Biak bagus, cuma problem stadion juga. Betul. Gitu kan. Nah, termasuk Dewa juga problem stadion juga Kak gitu. Tapi kan dia memang bukan basic yang punya klub kedaerahan kan. Kalau Malut kan kedaerahan Ternate kan, Maluku dan sekitarnya. Biak juga Papua situ kan. Kenapa saya bilang Dewa itu ada potensi? Yang pertama kekuatan uangnya ada. Yang kedua pemainnya tidak punya tekanan. Ya kan? Ya dari sisi supporter mereka tidak punya supporter yang fanatik yang sekali kalah langsung dihajar timnya itu kan. Nah, itu kelebihan mereka jadi mereka mau main di mana aja seperti main di rumah sendiri gitu. Kalau saya sih yang underdog yang jadi penghambat klub-klub
besar bisa juara ini satu Malut. Menurut saya nih kan, Malut. Terus Semen Padang, ya kan? Persik Kediri sama Biak. Ini pengganjal tim-tim yang mau mulus untuk menjuara. Tidak gampang mengalahkan tim ini. Nah, kalau saya di posisi bawah nih Kak yang agak berat nih ya. Saya tuh masih melihat satu di antara tim promosi Semen Padang. Karena tidak bermain di Padang. Iya, tapi dengan Semen Padang kalau sudah masa persiapan ini jangan salah, dia juga punya sejarah yang kuat juga di sepak bola sampai lolos 8 besar ya kan, zaman LA Boy. Dan saya melihat gini, apakah materi pemain asingnya ini cukup mumpuni? Tapi kan kalau saya lihat di berita ini top semua nih asing-asing. Ada mantan Manchester United, Scott itu kan? Ya dibantu dengan Pak siapa? Andre Rosadi, ya kan? Coba permasalahan gini ya, itu nggak salah nih Semen Padang datangin pemain dari Inggris, karena pemain dari Inggris itu faktor cuaca jadi masalah. Yang kedua, tidak banyak pemain-pemain dari Eropa yang sukses, Eropa Barat yang sukses di Indonesia sekarang. Pemain dari Inggris misalnya, berapa banyak pemain top dari Inggris datang? Charlton Cole di ini, Darren Bent, Marcus Bent, terusnya si siapa lagi, Guthrie, iya kan? Termasuk yang terakhir ini yang kemarin di Persiraja, kemudian ada Mitters, kan nggak termasuk, nggak sulit untuk sukses gitu kan? Bukan karena dia nggak bagus, tapi kan adaptasi itu. Dia boleh lulusan Manchester United gitu kan, tapi apakah dia bisa adaptasi dengan cuaca yang lembab, apalagi di Padang kan? Tapi kan dia nggak main di sana kan awal musim. Iya kan, itu kan jadi problem tersendiri ketika kemudian tidak ada supporternya yang mendukung. Nah, ini itu kan salah jadi problem satu sendiri untuk tim-tim yang makanya, punya masa militan. Nah, makanya saya bilang itu ya, di 5 besar di prediksi saya, menurut saya masih Persib, ya kan, Persija, Borneo, Persebaya, sama Dewa, Arema. Kalau yang punya basis main di home lah ya kan. Kalau Arema juga belum bisa main di home Kak. Itu kan problem karena masih Kanjuruhan masih direnovasi. Sekarang nih banyak tim yang nggak main di home gitu. Ya, kan? Ya Barito lah ya kan, betul. Banyak yang di Jogja ya. Banyak yang Jogja. Nah, ini yang tim-tim yang harus hati-hati menurut saya, selain Semen Padang, Persita. Ya kan? Karena dia tidak main di home dulu nih kan. Ya kan? Betul. Yang kedua, yang berikutnya PSS Sleman juga harus hati-hati. Tapi PSS Sleman pengambilan asingnya sekarang ini bagus. Dia juga mengandalkan kiper asing juga. Kan kemarin kipernya dari Filipina kurang begitu bagus. Sekarang dia datangkan yang asing kan. Kiper yang ketutup gawangnya, kalau dia berdiri di gawang ketinggi memang Bang. 9 cm lagi udah mentok tuh kepalanya. Ya, yang harus hati-hati ya Madura. Ya kan? Jangan sampai kemudian awal-awal musim ini berat mainnya karena faktor non teknis yang mengganjal, yang pada akhirnya agak sulit untuk, karena banyak tim yang di dasar klasemen di awal-awal musim itu sulit untuk naik ke atas Kak. Sebagai contoh ya, tim bagaimana kurang dananya Bayangkara FC. Ya kan? Tapi karena di bawah ini ya Persikabo. Ya kan? Pokoknya 5 laga awal itu akan menggambarkan, menentukan siapa yang kemudian akan berpotensi jadi juara, siapa yang akan berpotensi jadi degradasi. Berarti prediksi dari Bang Akmal, dari 18 tim ini yang juara menurut Bang Akmal, prediksi guys, Dewa United. Kita lihat apakah prediksi Abang ini betul, ya kan? Berarti karena selama ini Abang prediksinya betul terus. Tapi kan nggak ada 4 hal yang tidak bisa ditebak oleh manusia kan? Apa itu Bang? Umur, jodoh, rezeki, dan sepak bola. Oke, sampai di sini cerita membahas 18 klub Liga Indonesia, siapa yang juara, siapa yang degradasi, dan itu hanya prediksi, bukan hal yang pasti. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gaskan dia. Terima kasih, Bang. Keren.